Pesona pedesaan di negeri Nepal yang berada di bawah kaki Gunung Himalaya yang cantik telah menjadi daya tarik traveler seluruh dunia. Karena dianggap memiliki kesamaan dengan tipikal pedesaan Nepal, sebuah desa yang bernama Desa Butuh yang berada di kaki Gunung Sumbing, Magelang, Jawa Tengah menjadi sangat terkenal dan diminati oleh para wisatawan. Namun sebenarnya seperti apa wajah asli dan kesan dari pedesaan yang tengah viral ini? Bagi kamu yang berminat ke sini, kamu wajib menonton vlog kali ini agar mendapatkan info-info penting tentang tempat ini. Halo semuanya, saat ini saya sedang menuju Desa Butuh Kaliangkrik yang disebut-sebut sebagai Nepal Van Java. Lokasi dusun ini berjarak kurang lebih 20 km dari kota Magelang, di mana akan memakan waktu setengah jam jika menggunakan sepeda motor dan 1 jam kurang jika menggunakan mobil. Dengan menggunakan rute Jalan Bandungan dan Jalan Raya Kaliangkrik. Untuk kendaraan berjenis bis sayangnya tidak akan bisa menuju lokasi ini karena ukuran jalannya lumayan kecil dan untuk bis hanya bisa sampai kota Magelangnya saja. Sementara untuk kendaraan berjenis minibus hanya bisa menuju Pasar Kaliangkrik. Jadi disarankan memakai mobil ukuran keluarga dan motor. Sementara medan menuju ke lokasi tempat wisata ini terbilang cukup ekstrim, banyak tanjakan curam. Dan untuk supir diharapkan hati-hati. Karena desa ini baru viral, maka tidak adanya petunjuk atau pelang menuju kawasan ini. Jadi kamu hanya bisa mengandalkan Google Map atau modal bertanya pada penduduk sekitar. Beberapa kilometer menuju ke desa utama terdapat setidaknya 20 titik pos yang meminta pungutan. Mereka biasanya berada di tiap belokan serta tiap tanjakan curam. Namun kita bebas mau memberi atau tidak. Sementara di pintu masuk desa ini ukuran tempat parkirnya sendiri cukup luas. Namun untuk tempat parkir mobil lokasinya berada 200 meter di sebelah kanan lokasi wisata. Sementara tempat parkir motor berada di bawah tempat wisata. Untuk mobil biaya parkir dikenakan Rp 10.000 dan motor sekitar 5.000. Di pintu utama desa ini kamu akan dikenakan biaya sebesar 8.000 dan sebelum masuk kamu bakal dicek suhu tubuh. Karena tempat wisata ini terbilang baru ramai sejak lebaran 2020 ini, semua masih belum terorganisir dengan baik. Loket masuk saja masih sangat sederhana, yaitu masih berupa meja biasa tanpa pos khusus. Menurut Kepala Dusun Butuh Lilik Setiawan menuturkan cerita soal Dusun Butuh yang mirip dengan pedesaan Nepal mulai muncul pada Juni 2019 lalu. Menurut pendaki senior yang merupakan rekan dari Lilik yang pernah berkunjung ke Nepal, mengomentari mengenai dusun ini yang mirip sekali dengan Nepal. Tak hanya Nepal, menurutnya di desa ini juga mirip dengan pedesaan di Rio de Janeiro, Brazil dan juga Tibet. Jadi susunan rumahnya ala terasering seperti di Nepal. Rumah dibangun beraturan mengikuti kontur dari kaki Gunung Sumbing dan baru-baru ini sejak sempat ditutup bulan lalu, rumah-rumah di sini mulai dicat warna-warni agar terlihat makin cantik dilihat. Dulunya sebelum dibangun rumah-rumah tersebut, lahan ini merupakan ladang pertanian warga sehingga bangunan rumahnya jadi mengikuti kontur lahan. Dari bawah memanjang terus ke lereng paling atas, susunan rumah ini terbentuk secara alami, kanan kiri ladang terasering, lama-kelamaan dibangun rumah-rumah sehingga mirip terasering ladang dan bangunan rumah mengikuti kontur yang sudah terbentuk seperti sekarang ini. Waktu ideal untuk berkunjung ke Dusun Butuh ini bisa di segala waktu baik musim penghujan maupun musim kemarau. Namun cuaca cerah biasanya bisa didapat saat musim kemarau saat sunrise dan setelah sunrise biasanya pada pukul 8 sampai jam 9 pagi. Di waktu itu pengunjung dapat melihat keindahan Dusun Butuh dan cantiknya pemandangan Gunung Sumbing dengan langit yang cerah, udara yang segar, suasana hijau dan asri yang memang mirip dengan pedesaan di Tibet dan Nepal. Untuk menikmati kawasan wisata yang lagi ramai ini tidak disarankan saat weekend karena ketika weekend tempat ini membludak dan penuh oleh wisatawan. Untuk menikmati view Nepal dari kawasan ini sebenarnya kamu hanya cukup berfoto dari area bawah saja karena bagian atas desa menurut saya kurang oke untuk spot foto. Memasuki Desa Butuh ini dari salah satu atap salah satu warga, pemandangan Dusun Butuh terlihat secara keseluruhan sehingga menjadi spot foto bagi para pengunjung. Dan untuk memasuki spot foto tersebut kita dikenai biaya sekitar 5.000. Untuk menikmati pemandangan luas, pengunjung dapat naik lebih tinggi lagi ke arah pemukiman warga di atas. Bagi kamu yang suka dengan fotografi, sangat disarankan menggunakan drone yang tahan akan angin karena angin di sini lumayan kencang. Karena tanjakan yang lumayan ekstrim sehingga lebih baik turun dan berjalan kaki menuju base camp pendakian Gunung Sumbing, di mana di sana adalah tempat terbaik untuk menikmati pemandangan dengan cakupan hampir 180 derajat. Pengunjung dapat melihat keseluruhan dari kota Magelang.
Jumlah penduduk Dusun Butuh mencapai 3.000 jiwa, mayoritas warga bekerja sebagai petani. Mereka menanam berbagai sayuran mulai dari kentang, wortel, kol, juga rempah-rempah. Kon nama milih? Brokoli? Kilonya berapa? Brokoli 30. 1 kilo. Meskipun katanya pada awalnya warga dusun ini sedikit merasa terganggu dengan kedatangan wisatawan yang tiba-tiba membludak, namun karena mulai terbiasa mereka semakin welcome dan ramah dengan pengunjung maupun pendaki yang datang ke sini. Tak jarang jika para wisatawan yang datang ke sini dianggap sebagai tamu yang ingin bersilaturahmi. Pihak dusun sendiri tengah mengelola dan menata ulang dusun ini supaya lebih menarik. Salah satu pengembangannya adalah dengan dibangunnya Taman Depok yang merupakan sanggar kesenian, juga menjadi tempat bersantai dan spot jika kamu ingin berpose. Dari sini pemandangan Dusun Butuh terlihat secara keseluruhan sehingga menjadi spot favorit wisatawan. Jika kamu ingin menuju ke puncak, ada 2 jalur. Yang sebelah kiri cukup curam dengan lebar sekitar 150 cm dan tidak adanya anak tangga menjadikan jalur ini sulit untuk dinaiki. Sangat disarankan menggunakan ojek yang ada di sekitar sana. Dengan membayar Rp30.000 per orang, kamu bisa diajak memutari Desa Butuh sampai kembali ke bawah. Dan bagi kamu yang mencari ojek, mereka biasanya berada di pangkalan bawah masjid di area jalur kanan, yang dimana jalur treknya lebih mudah untuk dinaiki. Selain dijadikan warung, beberapa rumah di sana juga dijadikan teras rumahnya sebagai sarana tempat berfoto atau hanya sebagai sarana untuk menikmati makanan dan minum. Sebenarnya kalian tidak perlu khawatir karena penduduk desa di sini banyak yang menjadikan rumah mereka sebagai tempat istirahat sekaligus warung makan. Salah satunya tempat makan menawarkan 1 porsi ayam kampung dan teh hangat dengan harga Rp26.000. Menurut saya pribadi, dusun ini sebenarnya tidak seinstagenik seperti di dalam foto yang ditemui di sosial media, karena banyak area yang patut dibenahi. Walau disebut-sebut sebagai mirip Nepal, namun jangan kecewa juga jika kamu udah jauh-jauh ke sini menemukan spot yang tidak spesial sama sekali. Namun wajar saja karena walau bagaimanapun sebenarnya ini adalah perumahan warga desa yang baru-baru ini viral dan masih perlu dikembangkan lagi. Meskipun begitu, uniknya ada beberapa spot foto yang ditawarkan di tempat ini, dan jika angle-nya pas, memang bisa terlihat seperti di desa Nepal. Pendapat pribadi saya lainnya, jika saja seluruh penduduk Desa Butuh ini tidak keberatan menjadikan desanya menjadi tempat wisata dan menjadi salah satu desa tujuan favorit di Indonesia, maka ada baiknya dana yang masuk berupa tiket wisata atau pungutan-pungutan sebelumnya sebaiknya digunakan dengan semestinya untuk keperluan perbaikan pembangunan dan sarana wisata agar dusun ini bisa terlihat lebih baik lagi dari sekarang. Karena desa yang pembangunannya teralokasi tepat pada tujuan, selain mendatangkan pendapatan bagi